Siapa bilang kayu tua sudah tidak bermanfaat? Ternyata kayu tua jika sudah di tangan yang kreatif akan sangat bermanfaat. Kayu tua atau yang biasa disebut recycle wood atau kayu daur ulang ini jika diolah dan dibentuk akan menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, Jogja Directory di episode kali ini akan mengulik bisnis yang berfokus pada kayu tua atau recycle wood. Yuk simak liputannya. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa kayu tua dan bekas sudah tidak bisa lagi dipakai, tapi ternyata tidak. Malah sebenarnya kayu tua ini sangat berkualitas karena sudah teruji kekuatan dan ketahanannya terhadap alam. Di tangan pria kelahiran 11 Agustus 1971 inilah kayu tua didesain unik hingga menghasilkan sebuah karya yang sangat menarik. Smart Gallery ini kita dirikan kira-kira 4 tahun yang lalu. Ini sebuah tempat untuk kita berekspresi, membuat barang-barang seni dari kayu. Terutama kita concern di bidang bangunan, ada joglo, ada limasan, dan bangunan-bangunan yang punya ciri khas khusus yang lebih ke taste Jawa, tapi kita modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan permintaan pasar. Terus untuk materialnya ya kita pakai material-material yang punya basis recycle. Nah, di situ saya sangat beruntung karena satu, saya tinggal di lingkungan kampus ISI yang dari tempat ini kita bisa dapatkan anak-anak muda yang berbakat, anak-anak muda yang punya idealis untuk menjabarkan apa yang menjadi concern kita, kira-kira seperti itu. Smart Gallery dari tahun ke tahun pun mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini terbukti banyaknya masyarakat yang tertarik dengan bangunan tradisional klasik. Perkembangan dari tahun ke tahun kita sangat bagus ya, sangat, kalau kita bikin grafik itu sangat bagus karena ternyata banyak masyarakat kita, terutama kelas menengah ke atas ini sangat merindukan hal-hal yang berbau tradisional. Satu, kedua, untuk kebutuhan pasar yang lain adalah untuk resort, untuk restoran di berbagai tempat di Indonesia seperti di Bali, di Bandung, Sukabumi, Jakarta. Jadi di tengah-tengah bangunan modern ini, bangunan kita menjadi sangat asik, sangat ikonik untuk berbaur dengan bangunan-bangunan yang selama ini minimalis, kaca dan sebagainya. Nah, untuk desain itu saya Smart ini didukung oleh orang-orang yang cukup hebat. Ini ada Mas Toga Sinambela. Dia bergabung dengan Smart Gallery sejak Smart Gallery ini berdiri, dan sebenarnya anaknya sendiri anak Medan tapi sangat concern dengan bangunan-bangunan Jawa dan mendapatkan pendidikan yang cukup di sekolah di Institut Seni Indonesia. Dan ada di sini Mas Catur, ini juga desainer yang juga dari awal membidani Smart Gallery. Jadi kalau kita bicara masalah apakah bangunan kita itu bagus atau tidak bagus itu relatif, tapi yang pasti bangunan kita berbeda. Suradi selalu berkomitmen untuk menyeimbangkan bisnis dan lingkungan dengan mengedepankan filosofi Go Green dalam pengerjaannya. Ia menggunakan 90% bahan baku kayu recycle yang tentu saja berkualitas tinggi. Ya, jadi dari sourcing bahan, kita mendapatkan bahan dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan di Sulawesi, Pulau Muna, Buton dan sekitarnya. Terus karena kita punya kepedulian terhadap basis bahan baku yang recycle, ya itu kita datangkan bahan-bahan yang bekas bangunan-bangunan untuk didaur ulang di Semar ini. Jadi
prinsipnya kita memakai kayu yang punya kepedulian untuk daur ulang. Ada istilahnya go green lah, kira-kira gitu konsepnya. Faktor umur dan kekuatan karakter kayu diwujudkan dalam bentuk bangunan yang bernilai seni tinggi dan arsitektur yang berkualitas. Selama ini untuk kualitas, karena kita punya basis kayu yang recycle, itu jauh lebih bagus ya, lebih sustainable, lebih awet. Karena itu sudah dibuktikan oleh sebelum barang itu dibawa ke Semar ini. Jadi ini adalah secara kualitas jauh lebih bagus. Untuk dari raw materialnya, dari segi artistiknya, kita ada beberapa orang hebat di sekitar saya, ada anak-anak ISI yang anak-anak muda yang punya idealis untuk mewujudkan desain-desain itu. Villa, resort, restoran, dan rumah pribadi ia kerjakan. Ia selalu konsisten menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menciptakan dan membangunnya. Jadi kita selalu menonjolkan hal-hal yang beda untuk setiap produknya. Jadi kalau orang lain membuat rumah joglo biasa, kita akan mencoba merespon dari kegunaan dari tempat itu. Misalnya untuk restoran, tentu konsepnya beda untuk hunian seperti resort dan sebagainya. Jadi kita selalu memberi ciri khusus, di samping tetap pakem, tapi juga merespon kebutuhan dari customer, kira-kira seperti itu. Di Jalan Parangtritis kilometer 7 inilah Suradi banyak memunculkan ide-ide kreatif dalam membangun dan mengkonsep sebuah proyek.